Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Ronkelase, NPM 1904-313, Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan menentukan konsistensi dan tekstur tanah. Sebelumnya, saya akan membacakan penugasan sebelum menentukan konsistensi. Yang pertama, ambil contoh tanah yang ada di daerahmu dari 3-4 jenis tanah yang berbeda menurut pengamatanmu, misalnya berbeda karena warna, berbeda karena lokasi, di atas lereng bukit dan di bawah bukit, lokasi endapan sungai, ataupun karena sistem pengairan sawah dan lahan kering. Ambil contoh tanah dari 3-4 jenis tanah di atas dengan menggunakan cangkol. Ambil dari lapisan atas 0 sampai 15 cm lapisan A, kira-kira 5 kilo, dan usahakan sebagian berupa bongkahan dan sebagian hancur. Dan selanjutnya gali tanah tersebut sampai kedalaman 30 cm sampai 40 cm. Ambil contoh tanah sebagai lapisan B seperti di atas. Dengan demikian Anda akan mengambil 6-8 contoh tanah dari 3-4 jenis tanah. Nah, teman-teman semua, yang di depan kita ini terdapat 4 jenis tanah dengan lokasi yang berbeda. Di sini ada 4 jenis tanah. Jenis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tetapi contoh tanahnya ada terbagi atas 8, yaitu lapisan A, lapisan B, lapisan A, lapisan B, lapisan A, lapisan B, lapisan A, lapisan B, sehingga semuanya terbagi atas 4 jenis tanah dengan 8 contoh tanah. Ya. Kedua, masukkan tanah dimaksud dalam kantong plastik, goni plastik, dan buat label sebagai tanda. Nah, teman-teman semua, sebelum tanah ini berada di depan teman-teman semua, tanahnya sudah dikasihkan di goni. Kedua, yaitu masukkan tanah dimaksud dalam kantong plastik atau goni plastik dan buat label sebagai tanda, keterangan lokasi dan lapisan AB. Nah, yang di depan teman-teman semua, sebelumnya saya telah memasukkannya ke dalam goni plastik dan memberikan label. Nah, buktinya teman-teman semua, di sini saya sudah membuktikan bahwa di sana ada lapisan AB sampai seterusnya. Ketiga, keringkan tanah dimaksud di dalam ruangan terlindungi dari air selama 7-14 hari dengan membuka kantong atau goni atau lipatan bagian atas supaya terbuka. Sebelumnya juga saya sudah melakukan dan mengeringkan tanah di dalam ruangan juga saya lakukan. Contohnya seperti dalam ruangan sekarang saya melakukan penelitiannya. Keempat, bongkahan tanah dengan pengeringan 7 hari gunakan untuk menentukan konsisten lembab, dan bongkahan tanah dengan pengeringan 14 hari gunakan untuk menentukan konsisten kering. Untuk menentukan konsistensi basah atau kelekatan dan plastisitas dapat digunakan contoh tanah basah yang hancur atau dengan membasahi tanah yang sudah kering. Nah, teman-teman semua, pada kali ini untuk menentukan konsistensi tanah atau tekstur tanah, tanah ini baru dikeringkan selama 7 hari, sehingga tidak perlu untuk membasahi tanah karena tanahnya masih kelihatan gembur, lembab. Kelima, semua kegiatan di atas dokumentasikan foto dan video secara lengkap. Oke. Sekarang saya akan melakukan konsisten dalam keadaan lembab. Nah, sebelumnya saya akan membacakannya. Keadaan lembab berarti keadaan di mana air tanah berada di antara kapasitas lapangan dan titik layu permanen. Jika tanah diremas, maka akan didapat berbagai keadaan dan dikelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lepas. Butir-butir tanah terlepas satu sama lainnya, tidak terikat tetapi melekat bila ditahan. Kedua, sangat gembur. Dengan sedikit tekanan, tanah mudah bercerai bila digenggam, mudah menggumpal dan melekat bila ditekan.
ketiga, gembur. Bila diremas tanah dapat bercerai, bila digenggam massa tanah dapat menggumpal dan melekat bila ditekan. Teguh, massa tanah tahan terhadap remasan, hancur dengan tekanan besar. Sangat teguh, massa tanah tahan terhadap remasan, tidak mudah berubah bentuk. Sangat teguh, dan yang terakhir sangat teguh, mungkin ini ada klarifikasi, mungkin sangat lebih teguh. Yang dimana yaitu massa tanah sangat tahan terhadap remasan, bila digenggam bentuknya tidak berubah. Nah, yang pertama kita akan mengujinya dari sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman di lapisan pertama 0 sampai 15 cm saya akan mengambilnya. Ya, saya genggam. Setelah saya genggam, ya, yang terjadi adalah ia menggumpal. Ya, dia menggumpal. Ya, kalau ditekan oleh ibu jari, ya dia sedikit melekat ya, melekat dan mudah bercerai. Di sini kita bisa mengatakan dia sangat gembur. Yang kedua yaitu lapisan B. Ya, di sini kita bisa melihat, ya, kita genggam. Ya, dia mudah bercerai, tapi bisa menggenggam, bisa menggumpal. Bila ditekan, sekali bila ditekan ya, dia sedikit melekat. Ya, ini kita katakan gembur. Nah, lapisan yang berikutnya adalah lapisan A. Ya, di sini kita genggam. Dia mudah menggumpal. Bila ditekan, ya, dia tidak melekat, tetapi mudah bercerai. Ini kita katakan gembur. Nah, berikutnya lapisan B. Ya, ini bisa dilihat sendiri. Bisa kita ambil, kita genggam, kita remas, dia menggumpal. Kita tekan, ya, sedikit bisa bercerai. Dan jika kita tekan oleh ibu jari, melekat dia. Oke ya. Nah, ini kita katakan gembur. Nah, berikutnya adalah lapisan A. Ya, di sini kita melihat, kita remas. Ya, dia tidak berubah. Jika ditekan, diceraikan dengan dua tekanan, ya, bisa berubah juga. Jika diremas juga tidak bisa, ya, tidak berubah. Ini kita katakan sangat lebih teguh. Nah, berikutnya lapisan B. Kita genggam, ya, bentuknya tidak berubah. Kita coba untuk menceraikannya dengan dua genggaman yang besar. Ya, tidak bisa ya. Ya, ini terus tidak melekat. Kita katakan juga sangat lebih teguh karena dia massa tanah sangat tahan terhadap remasan. Bila digenggam bentuknya tidak berubah sama sekali ya. Ya, tidak berubah sama sekali ya teman-teman. Itu teman saksikan. Nah, yang berikutnya adalah lapisan A 10 sampai 15 cm. Ini kita genggam. Dia mudah bercerai. Kita coba melekatkan juga tidak bisa oleh ibu jari. Dan butirannya ini tidak saling menyatu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, ini bisa kita simpulkan dia konsistensinya lepas. Nah, dan yang terakhir lapisan B 30 sampai 40 ya. Di sini teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau dia digenggam ya, diremas, dia berbentuk gumpalan.
Ya, sedikit dapat ditekan sedikit aja udah bisa cerai. Nah, coba kita tekan oleh jari. Ya, dia tidak melekat, tapi ini bisa kita masukkan ke konsistensi tanah sangat gembur. Demikian teman-teman, demikian hasil dari konsistensi tanah yang saya lakukan. Kurang Oke teman-teman, demikianlah hasil percobaan yang saya lakukan untuk menentukan konsistensi dalam keadaan lembab. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Siang semua, perkenalkan nama saya Angelin Maurantilase, NPM 1904-313. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum dasar ilmu tanah mengenai konsisten tanah dalam keadaan kering. Nah, di hadapan kita semua terdapat 8 jenis tanah yang dimana telah dikeringkan atau dibiarkan selama 2 minggu atau 14 hari di dalam ruangan. Baik. Nah, yang pertama saya akan membacakan prosedurnya, yaitu konsisten tanah dalam keadaan kering merupakan perwujudan dari gaya kohesi antara bahan-bahan penyusun tanah atau bahan padatan. Konsisten dalam keadaan kering ditentukan dengan meremas, menekan massa tanah yang berkadar air kurang dari titik layu permanen. Pertama, lepas, tanda kohesi zarah tanah terlepas satu sama lain. Kedua, lunak, sangat kurang menyatu dengan tekanan yang sedikit pecah menjadi butir-butir, dengan kata lain kohesi kecil. Yang ketiga, agak keras, tanah tahan sedikit terhadap tekanan, dengan mudah dapat dihancurkan dengan memijit di antara telunjuk dan ibu jari. Keempat, keras, tanah tahan terhadap tekanan, massa tanah dapat dipatahkan dengan tangan dengan susah payah, tidak dapat dipecahkan dengan telunjuk dan ibu jari. Kelima, sangat keras, yaitu daya tahan terhadap tekanan sangat besar, dapat dipecahkan dengan tangan dengan susah payah, tidak dapat dipecahkan dengan telunjuk dan ibu jari. Yang keenam, ekstrim keras, tahan sekali terhadap tekanan, tidak dapat dipecahkan dengan kedua tangan. Baik, yang pertama saya akan melakukan di lapisan A 0 sampai 15 cm. Ya, di sini bisa kita melihat bahwasanya yang pertama, lepas tanpa kohesi, zarah tanah terlepas satu sama lain. Di sini sudah membuktikan bahwasanya pasir tanah ini terlepas satu sama lain, tidak menyatu. Oke, yang kedua, lapisan B 30 sampai 40 cm. Ya, di sini juga kita bisa melihat dia tidak menyatu satu sama lain. Yang itu lepas tanpa kohesi, zarah tanah terlepas satu sama yang lain. Jadi kita bisa menentukan bahwasanya lapisan A dan lapisan B yaitu lepas. Baik, yang kedua yaitu lapisan A 0 sampai 15 cm. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ia menggumpal dan tidak terlepas satu sama yang lain. Lepas tanpa kohesi, zarah tanah terlepas satu sama lain. Nah, ini tidak dikatakan lepas. Lanjut kita yang kedua, lunak, sangat keras, sangat kurang menyatu, dengan tekanan sedikit pecah menjadi butir-butir, dengan kata lain kohesi kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dia kurang menyatu, menyatu tapi tekanan yang sedikit pecah menjadi butir. Nah, jika kita tekan sedikit, bahwasanya dia akan menjadi butir. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwasanya tanah 0 sampai 15 cm
dikatakan lunak. Yang kedua itu lapisan 30-40 cm. Nah, di sini kita bisa lihat dia menggumpal, tidak terlepas satu sama yang lain. Ini pasti saja tidak lepas, lunak, sangat kurang menyatu dengan tekanan yang sedikit pecah menjadi butir dengan kata lain kohesi kecil. Mungkin ini bisa dibilang tahan dalam sedikit tekanannya. Enggak, ternyata dia lunak. Berikutnya lapisan A0-15 cm. Baik teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwasanya ini bukan dikatakan lepas, ya, dia tidak menyatu satu sama lain. Nah, yang kedua lunak, sangat kurang menyatu dengan tekanan yang sedikit pecah menjadi butir-butir dengan kata lain kohesi. Ya, kita coba. Ya, tidak bisa ya teman-teman, ditekan dengan dua jari juga tidak bisa, ibu jari dengan telunjuk juga tidak bisa. Yang ketiga agak keras, tahan sedikit terhadap tekanan, dengan mudah dapat dihancurkan dengan memijit di antara telunjuk dan ibu jari. Ya teman-teman, kita bisa melihat ini juga tidak bisa ditahan dengan sedikit tekanan saja, ataupun ditekan dengan kedua ibu jari juga tidak bisa. Oke, lanjut. Keras, tanah tahan terhadap tekanan, masa tanah dapat dipatahkan dengan tangan dengan susah payah, tidak dapat dipecahkan dengan telunjuk dan ibu jari. Ya, coba ya teman-teman, kita meremas. Kita coba patahkan dengan satu tangan juga tidak bisa. Oke, lanjut dengan sangat keras. Daya tahan terhadap tekanan sangat besar, dapat dipecahkan dengan tangan dan dengan susah payah, tidak dapat dipecahkan dengan telunjuk ibu jari. Ini kita coba dengan dua jari ya teman-teman. Nah, ternyata dia bisa bisa pecah. Nah, ini dapat kita katakan bahwasannya tanah lapisan A0-15 cm sangat keras. Oke, yang kedua yaitu lapisan B 30-40 cm. Ya, di sini bisa kita lihat bahwasannya dia tidak lepas, melainkan menggumpal, menyatu satu sama lain. Nah, ini pasti bukannya lepas. Yang kedua lunak, sangat kurang menyatu dengan tekanan sedikit pecah menjadi butir-butir dengan kata lain kohesi. Kita coba ya, sedikit tekanan juga dia tidak lepas ya kawan-kawan, dia masih menyatu. Yang ketiga agak keras, tanah tahan sedikit terhadap tekanan, dengan mudah dapat dihancurkan dengan memijit di antara telunjuk ibu jari. Ya, kita coba ya. Juga tidak bisa kawan-kawan. Nah, yang keempat keras, tanah terhadap tekanan, tanah tahan terhadap tekanan, masa dapat dipatahkan dengan tangan dengan susah payah, tidak dapat dipecahkan dengan telunjuk dan ibu jari. Ya, kita coba ya kawan-kawan ya. Bisa, ternyata ini bisa kita katakan bahwasanya tanah ini memiliki konsisten tanah keras. Lalu yang berikutnya lapisan A 0-15 cm. Teman-teman, di sini kita bisa lihat dia juga tidak berkeadaan lepas, melainkan menggumpal. Berarti ini bukan lepas. Yang kedua lunak, saat kurang menyatu dengan tekanan yang sedikit pecah menjadi butir dengan kata lain kohesi. Kita coba kawan-kawan ya. Ya, dia pecah ya. Sedikit tekanan saja dia pecah. Oke, ini bisa kita katakan bahwasannya tanah lunak. Yang berikutnya yang terakhir, bahwasanya ini lapisan B 30-40 cm. Ya teman-teman, bisa kita melihat di sini ya, dia sedikit ada gumpalan dan tidak bisa tidak kita katakan juga lepas, karena dia memiliki gumpalan kecil-kecil. Nah, di sini otomatis bukan lepas. Yang kedua lunak, sangat kurang menyatu dengan tekanan yang sedikit pecah menjadi butir-butir dengan kata lain kohesi kecil. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya, dia memang sangat kurang menyatu dengan tekanan yang sedikit pecah menjadi butir. Ya, kita coba ya teman-teman.
Ya, dia menjadi butir ya. Kita bisa lihat bahwasanya konsisten yang terakhir ini 30-40 cm dikatakan lunak. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya praktikkan. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.